Iya. Soal apa yang terjadi sih sebenarnya sampai lu dibilang ya kan ini dipikir jadinya lu ditempatkan sebagai orang yang melawan hukum kan kurang lebih. Iya, gitu iya. ya. Mungkin lu bisa ceritain dulu posisinya gimana tuh. Jadi begini, terima kasih teman-teman semua udah datang ke sini. Pertama, saya ingin bikin semacam disclaimer dulu ya. Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu. Tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta, ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani, ya. Banyak juga yang masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku. Itu yang harus saya klarifikasi. Bahkan saya juga membantu beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-hak pencipta yang sebenarnya kemarin itu ingin dihapus, ya, melalui gugatan label-label atau kelompok label tertentu, ya. Dan itu sudah kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta, bahwa lagu-lagu yang sudah melewati masa itu kembali kepada pencipta, ya, untuk dieksploitasi. Itu konteksnya lain. Artinya saya ingin katakan bahwa saya peduli dengan teman-teman musisi dan pencipta dan masa depan kita semua. Kalau saya melihat begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi. Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan, begitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Teman-teman justru pengen tahu. Jadi sebenarnya masalahnya itu konstruksinya ya. Masalah hukum, ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua, masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu mau nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Jak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu. Lu pakai lagu gue, ya sepatasnya dong, lu bayar gue. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Ya. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Jadi gimana kita melihatnya, gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Memang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dhani. Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Lu harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan teks. Enggak, dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar jumlah uang. Oh, tetap ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu, ya, untuk menagih sejumlah uang, ya, yang jumlahnya besar, ya, untuk setiap lagu yang saya bawakan. Ketika itu konteksnya sebelum JIS ya, sebelum Jakarta International, Jakarta Stadium. Ya, apa yang main di stadion. Jadi memang saat itu ada pembicaraan atau hampir mengerucut kepada pembahasan soal sebenarnya
lu maunya apa sih gitu kan. Cuma saat itu saya tanya ke manajemen saya, dia tidak ingin meneruskannya. Dia sudah mengerti bahwa ini semua melalui mekanisme LMKN. Saya sendiri teks kok. Dan ini melalui mekanisme LMKN dan aturan yang berlaku. Dan itu yang memang diatur oleh undang-undang hak cipta gitu ya Mas? Iya, tapi saya juga sebutkan ke Mas Dhani gitu kan bahwa saya terbuka sebagai pribadi, kita sebagai teman untuk bicara dalam konteks pertemanan. Saya ada catatannya gitu kan. Artinya tidak semerta-merta tertutup. Cuman memang kita ini belum ada kata sepakat di mana. Tapi sekali lagi aturan memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi dipidana. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana IO yang bersangkutan IO itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna. Ya kan? Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya udah nggak tahu kapan, sudah lama sekali. Dan itu selalu cantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Dan yang perlu publik tahu, Mas, dari undang-undang hak cipta gitu ya, kan dilarang nih. Padahal di undang-undang itu bunyinya seperti apa sih sebenarnya, Mas? Terus sebagai masyarakat kan harusnya memang dilindungi gitu ya, boleh menggunakan hak ekonominya gitu ya. Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak. Gimana tadi? Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak, gitu kan? Setiap orang tuh boleh sebagai masyarakat dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, khususnya pasal 23, Anda bisa pasal 23 dulu, Ji. Pasal 87 ayat 23 ayat 5 ya. Saya lupa ayatnya. Yang jelas pasal 23 itu menyebutkan bahwa setiap orang ya bisa menggunakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar sejumlah royalti yang tarifnya udah kepada diatur. Pencipta melalui LMKN. Dan tarifnya udah diatur. Tarifnya sudah diatur melalui keputusan menteri. Jumlahnya adalah 2% dari performance right. Ya, 2% dari tiket yang terjual atau 2% ketika tidak ada tiket dari biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Itu ada kok dalam keputusan menteri tahun 2016 ya. 2016, jadi tolong diteliti. Nah, seperti itulah konteks hukumnya. Jadi prinsipnya jangan kita mempersalahkan orang jika memang tidak ada aturan yang menyalahkan. Saya merasa saya tidak bersalah. Ya. Saya berpikir bukan merasa bahwa saya tidak bersalah. Dan seharusnya langkah yang ditempuh Dhani idealnya seperti apa? Dia kan politisi juga nih. Ya, menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Iwan yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi sini, saya juga tidak akan membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin satu atau dua yang saya ciptakan gitu. Yang diciptain itu judulnya apa? Cemburu. Ya kan menciptakan bareng Dhani, kan Dhani bikin liriknya, saya bikin nadanya. Jadi saya kira nggak masalah karena satu lagu yang saya bawakan itu tidak merupakan kompetisi dengan Dewa gitu. Artinya Dewa yang sebesar itu dengan penonton yang bisa 70.000 orang kok bisa saya saingi bagaimana gitu. Saya udah cukup kenyang dengan manggung di 70.000 di puluhan ribu orang. Terakhir memang luar biasa 70.000. Artinya saya ini dalam karir saya sudah beruntung punya pengalaman seperti itu. Dan terus terang saya merasa puas untuk main di kalangan penggemar saya sendiri yang mencintai karya saya dan datang ke konser saya. Mungkin mereka suka dengerin lagu Dewa kali satu atau dua. Dan saya nggak merasa bahwa itu merugikan Dewa apabila saya tuh melakukan ini dalam konteks aturan yang sudah ada, pembayaran royalti melalui LMKN. Thank you, Cek. Gua tahan dulu sebentar, gua ke Mas Panji.
kan Dani minta direct royalty gitu ya supaya Once membayar langsung ya, secara langsung gitu ya. Sebenarnya bisa lu jelasin nggak sih soal direct? Apabila Nah, Dani nggak minta itu kan, Dani nggak minta direct royalty. Oh, nggak minta direct royalty. Makanya saya nggak tahu permintaan dia terakhir adalah saya tidak boleh membawakan lagu dia. Setahu saya dia terakhir meminta untuk maksud saya dia setuju untuk pembayaran royalti melalui LMK, ya kan? Karena dia sendiri tergabung dalam WAMI, ya, seperti itu. Makanya kita agak kaget kenapa dia harus melarang saya untuk membawakan lagu Dewa gitu ya. Tadi kan kaitannya sama minta izin, itu kan artinya juga ada perizinan langsung gitu ya. Coba undang-undang mengaturnya itu kan dengan LMK gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika itu dilakukan gitu Mas? Kalau misalkan ada direct izin gitu. Oke. Suaranya. Ya, terima kasih. Jadi waktu Once minta tolong saya untuk dampingin dia kasusnya, saya bilang, lu nggak butuh lawyer, Cek. Masalahnya gampang kok. Ya kan? Tapi setelah kita diskusi lama, saya pikir oke, saya dampingin karena gini, yang penting ini sebenarnya kalau masalah hukumnya nggak ada nih, sebenarnya sensasi aja dibikin nih, ya. Cuma ini udah menurut saya memang perlu untuk karena ini sifatnya sudah disinformasi, ya, sengaja pengaburan, bukan hanya misinformasi nih, sudah disinformasi, seolah-olah Once bersalah, seolah-olah Once merasa lebih besar pada dewa, gitu ya. Hingga kemudian fokuskan gitu. Serangannya bukan cuma jadi masalah hukum, jadi masalah personal juga kan, kelihatannya jadi begitu, gitu kan. Apakah IO nanti juga akan jadi gentar, akan jadi males gitu kan, itu kan juga bahaya gitu buat Once. Kalau masalah hukumnya sederhana sekali ya, ini masalah pemahaman dari orang yang tidak paham. Undang-undang Cipta itu memang memberikan hak kepada pencipta ya, izin, itu benar, pasal 9. Perhatikan deh, pencipta-pencipta yang senang banget melarang orang gunain lagu pasti bilang pasal 9. Pasal 9 itu memang pasal untuk izin. Jadi ada 9 hak pencipta. Kalau Anda pencipta, Anda punya hak untuk menerjemahkan karyanya gitu kan. Kalau buku ya, mengadaptasi, kalau musik, mengaransemen, itu hak ekonomi Anda sendiri. Anda boleh sendiri. Jadi kalau saya punya lagu, ngasih ke saya gitu, gua bikin musikal ya, boleh berapa? 200 juta itu mesti bayar. Tarifnya dia sendiri nentuin, nggak ada lembaga lain. Lagu lu gue ganti liriknya ya, bahasa Inggris, oke, berapa? 1 juta gitu. Ya udah, itu hubungan antara si pencipta dengan yang ketiga, boleh langsung 8 hak ya. Kemudian ada 1 hak, namanya apa? Hak pengumuman ya, penampilan di muka umum dengan komersial. Nah, penampilan ini si pencipta lagu nggak bisa langsung ya dapat hasilnya, dia harus tergabung di LMK, lembaga manajemen. Kenapa harus diatur seperti itu? Kalau enggak kacau balau. Ya, ada warung nih, kios ojok kios jam 3. Ahmad Dhani datang minta duit jam 4. Karena lagunya diputar di iya, kan? Siapa? Slang datang. Tiap orang minta dimainin gitu ya. Semua orang minta lagu sendiri-sendiri kan. Yang punya kafe kan kapan kerjanya kan bayar terus. Udah itu tarifnya sendiri-sendiri. Makanya kalau mau dapat duit royalti dari performing, ya undang-undang bilang harus ikut LMK. Dan kita tuh udah ada banyak LMK kan? Ada 11 LMK. LMK 11 terus dibikin namanya LMKM. Gitu. Jadi setiap orang yang mau dapat duit dari royalti kalau lagunya dimainin di muka umum, konser, ya, apalah segala macam, itu dia harus masuk di LMK. Nanti LMK yang mungut duitnya dari para penyelenggara. Nanti LMK baru bayar ke si pencipta. Itu mekanismenya. Ya, satu. Nah, itu kan cuma soal royalti, pasti nanya gitu dong teman-teman. Izin gimana? Enggak termasuk izinnya. Jadi waktu si pencipta ngasih surat kuasa ke LMK buat mungut royalti, dia kan udah ngasih izin lagu itu diputar, iya nggak? Gimana lagu bisa diputar kalau lagu yang nggak dimainin dulu? Jadi artinya kalau pencipta ya nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu. Itu aturannya. Nah, ini bukan penafsiran saya, karena pasal 23 ayat 5 jelas bilang setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan. Ya. Jadi pasal 9 bilang harus izin. Pasal 23 bilang tidak memerlukan izin kalau untuk performing.
Ya, Jadi spesifik. sifatnya Jadi itu yang pasal khusus. 9 khusus, umum, pasal 9 khusus. Kan hukum ada yang gitu kan? Jadi gini misalnya, kita bikin aturan makan malam setiap hari nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Terus ada pasal di bawahnya, kecuali hari Rabu kita boleh makan malam sampai jam 12 malam. Pertanyaan saya, pasal yang di bawahnya hari Rabu ini bertentangan nggak sama di atas? Enggak. Cuma dia perkecualian. Nah, perkecualian itu untuk apa? Untuk performing. Yang 2% tadi itu. 2% tadi. Duluannya. Dan jadi kalau orang cuma baca pasal 9 itu diulang-ulang, kita punya hak mutlak segala macam, tapi nggak mau baca pasal 23, nggak mau pasal 8, sesat lah dia. Kalau kita baca undang-undang kayak atau baca kitab suci nggak lengkap, ya sesat lah kita, jadi ekstremis lah kita. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya sederhana sekali. Apakah Once bersalah? Ya baca undang-undangnya benar dong. Gitu. Once kan nyanyi lagu. Nah perlu izin, pasal 23 udah ada kok. Kecuali gini, Tapi kecuali itu kalau aku gandain ya, Iya. Kopi ya itu nggak boleh, itu lain. Kalau Ya, performing lanjutkan. boleh. Perlu izin apa enggak? Enggak. Terus boleh kan dia ngelarang? Kayak kalau dia nggak larang, kayak lagunya nggak dimasukin ke LMK atau Ya. Jadi emang begitu hukumnya. Jadi jangan karena dia nggak ngerti, dia nggak suka, terus dia bikin hukum sendiri. Kalau memang dia nggak terima dengan pasal 23 ayat 5 ini, pasal 87 ini, ya ke MK aja batalin. Jadi tapi, review ya? Jangan Anda nggak paham hukum, ya, terus Anda nggak suka sama hukumnya, Anda nyalain Once, Anda nyalain EO. Dan menurut lu nih yang dilakukan dari intimidatif nggak? Karena yang dilarang spesifik cuma buat perform doang. Ya kita sih tadinya ketawa-ketawa aja ya, karena kita kan tahu ya ada orang-orang yang memang suka sensasi gitu ya. Tapi kalau dari Once sih, mesti tanya Once, Cok, intimidatif nggak Cok? Atau udah ada belum IO yang nggak jadi atau gimana? Nggak tahu. Impactnya dari situ aja. Mungkin lo bisa lanjutin. ya belum tahu kan, ini kan relatif baru ya. Iya. Jadi saya lihat ya, mungkin kalau ada IO yang jadi khawatir ya kita lihat saja nanti gimana. Mungkin kita mesti kasih pemahaman bahwa saya akan membawakan lagu paling banyak cuma satu. Lagu itu pun saya ikut menciptakan gitu ya. Jadi nggak perlu takut, artinya kita ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Kita bermasyarakat tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, bukan tunduk kepada aspirasi masing-masing orang yang sedang melontarkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi gini aja, saya kira tadi apa yang dijelaskan Mas Panji udah cukup jelas nggak? Atau Mas Panji mau tambahin lagi? Ya, jadi memang seperti itu mekanismenya. Pasal 23 itu dan pasal 87 di Undang-Undang Hak Cipta itu merupakan lex spesialis derogat lex generalis, atau sesuatu yang khusus yang ada di atas yang umum dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus tahu bagaimana membaca undang-undang itu. Tadi seperti kata Mas Panji, jika kamu tidak tahu membaca undang-undang itu menjadi kacau sekali, penuh dengan pertentangan-pertentangan yang sebenarnya nggak perlu. Ya, saya nggak mengatakan bahwa undang-undang itu sempurna. Yang sempurna itu hanya Bisa Tuhan. di judicial review kok. Ya kan? Bisa di judicial review. Apa? Judicial review. Sorry bukan orang hukum. Judicial review itu bisa dilakukan ketika kita tidak merasa puas dengan satu aturan, atau kita merasa ada pertentangan antara undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi yang saya terus terang kecewa adalah pembentukan opini bahwa saya itu bersalah. Saya sama sekali menentang itu. Dan saya ingin katakan lagi, saya bukan tipe orang yang menentang hukum. Ya, saya ikut hukum. Bahkan kalaupun ada perubahan apapun dalam Undang-Undang Hak Cipta, kemanapun dia berubah saya ikut. Kayak misalkan kalau tarifnya dari 2% meningkat, itu lo juga mau dukung? Iya dong. Karena kan kecil banget buat Kalau sudah ketok palu oleh pemerintah, oleh DPR, yang penting udah disahin ya. Ya, meskipun tentu kita bisa usahakan perubahan-perubahan yang konstruktif, artinya tidak destruktif. Ya. Artinya begini yang saya katakan, bahwa semenjak tahun 1991 ya sebenarnya kan pilihan hukum negara ini adalah membentuk satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik melalui lembaga manajemen kolektif. Itu bukan hal baru.
itu dari tahun 90 ya. 90 bahkan mungkin sebelumnya. Ya kan, arti rancangan itu adalah pilihan negara ini. Pemilihan hukum yang dilakukan. Ada aturan-aturan sudah dirancangkan untuk menuju ke situ. Nah, memang ada mungkin keluhan. Misalnya tadi yang lu sebutin, misalnya mungkin 2% kurang tuh, ya kan? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kan ini belum berjalan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Saya juga setuju. Saya tegaskan ya, saya setuju untuk itu diperbesar. Kenapa? Karena 2% dari nilai tiket itu kecil ya. Ini paling tidak dalam hubungan dengan waktu sekarang. Ketika aturan ini belum berjalan secara masif. Artinya hanya sedikit yang terkumpul. Akibatnya apa? Bukan hanya pencipta saja yang dapat sedikit, tapi lembaga pengumpulnya juga dapat uang sedikit. Ya. Jadi ini bukan saya mendorong, tapi kita bisa pertimbangkan untuk bisa konsolidasi lah. Dinaikkan, diperbaiki melalui konsolidasi kita semua stakeholders yang ada di industri musik, apakah itu pencipta, organisasi penyanyi atau IO, promotor. Kan mungkin promotor nggak gampang terima itu. Dia bilang mungkin kemahalan dong. Nah ini harus dikonsolidasikan dulu, sampaikan lalu bagaimana. Itu penting karena tadi saya bilang konteksnya penerapannya belum menyeluruh. Kita percaya kalau ini 2% sudah menyeluruh, gede pasti. Apa yang didapatkan oleh pencipta itu jauh-jauh lebih besar karena Indonesia itu punya 60 juta ya. Pengumpulan royalti musik itu lewat pertunjukan lagu ya, termasuk dalamnya penggunaannya di karaoke, di TV dan sebagainya. Itu saya tahu cuma kurang dari 100 M ya, mungkin nggak nyampe 80 ya, sekitar 80. Itu pun yang saya tahu ya, kebanyakan hanya melalui karaoke itu yang paling banyak memberikan kontribusi karena bisnis mereka berhubungan dengan lagu. Tapi artinya yang ingin saya katakan ada potensi besar ya jika kita ini nggak pecah belah begitu dalam merancang satu konstruksi hukum yang tertib dan bagus dan fair untuk semua. Ya itu aja ini saya katakan. Jadi teman-teman yang merasa mungkin ini ada yang harus dirubah, ayo kita bicarakan sama-sama konstruksi hukumnya, kita sampaikan apa sih yang perlu dirubah. Tapi ingat, setiap pilihan hukum yang kita ambil itu memiliki konsekuensi. Kalau ada penagihan secara pribadi-pribadi kepada penyanyi, yang bisa terjadi adalah kita akan kekurangan penyanyi bagus. Ya, karena takut ya udah. Karena takut dengan tagihan yang akan dilakukan bukan oleh pencipta. Demikian juga dia akan akhirnya mencoba membawakan lagunya sendiri, yang mungkin nggak sebagus daripada kalau temennya yang pencipta itu yang membuat. Nah si pencipta juga karena nggak temenan sama penyanyi, dia akan membawakan sendiri lagunya, gitu kan. Artinya yang saya katakan itu mutualisme ya, kerjasama itu bisa menjadi rusak ketika tidak ada fairness ya. Hari ini kalau ada ketidakpuasan, saya sekali lagi bisa mengerti ya, tapi ingin mengajak semua teman-teman pencipta lagu, musisi untuk duduk bersama, bicara bersama secara konstruktif ya. Bukan dengan cara-cara yang agitatif dan membutuhkan opini seolah-olah temannya sendiri salah dan sebagainya. Ya, menurut saya itu kurang dewasa. Tadi kan di awal lo udah mention kalau manajemen tuh selalu membubuhkan di kontrak itu mewajibkan IO untuk membayar. Ada yang bisa ditunjukin nggak sih? Selalu dalam kontrak-kontrak saya kan ada pasal-pasal bahwa ini apa nih kontrak nih? Bukti intinya. Oh ya ada kontrak-kontrak kalau ada IO yang menang saya bahwa mereka itu dalam pasal-pasalnya kontrak kami, IO atau penyelenggara show itu akan bertanggung jawab terhadap royalti yang dibebankan atas lagu-lagu yang dari situ. Artinya itu tidak merupakan kewajiban saya. Itu sudah lama. Bisa ditunjukin ke teman-teman media, Mas Ance. Jadi ada berupa sertifikat. Itu ya. Sebenarnya kalau ini sebenarnya hanya tambahan saja. Iya. Untuk memperkuat kalau memang sudah melakukan. Sebenarnya gini, satu contohnya. Ya ini kan. Ini apa nih? Nah ini kalau kita ikut seminar ya. Seperti ini nih. Ini apa ini? Ini acara. Jadi ada beberapa. Oh ada beberapa. Oke.
Oke, ini sertifikat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, ini ada konser musik ya. Ya, seperti ini bentuk daripada. Ini bukan kwitansi ya, melainkan kalau udah dibayar dikasih sertifikat. Dikasih sertifikat seperti ini. Jadi ini sertifikat terbitan daripada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sebenarnya saya tuh nggak perlu, maksudnya segitu rajinnya mengatur-ngatur semua, maksudnya membantu. Ya, kerja artinya kalau saya mau merem aja, ya ini kewajiban daripada event organizer. Cuman karena saya peduli, saya pikir kami juga harus ikut bantu ya semuanya dengan memberikan informasi tentang I.O., contact person, lalu kemudian lagu-lagu yang dimainkan itu kepada LMKN. Saya berharap ada kerjasama yang bagus dari semua stakeholders ya, atau pihak-pihak, I.O., organisasi artis, pimpinan, manajer-manajer artis itu, untuk saling bertukar informasi agar proses pengumpulan royalti ini berjalan lebih cepat, lebih bagus, karena kita punya potensi besar. Oke, kita buka sesi tanya jawab langsung, teman-teman media.